Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistina Anofik, NIM 152011713044, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja di sekitar lingkungan rumah saya. Kita akan mengenal lebih dahulu mengenai kecelakaan kerja, hazard ataupun risiko. Yang pertama adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja menurut saya adalah sesuatu yang tidak terencana, tidak terkontrol, dan juga sesuatu hal yang tidak diperkirakan sehingga mengganggu efektivitas kerja seseorang. Yang kedua adalah hazard. Hazard menurut Ramli merupakan segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja atau cedera pada manusia, kerusakan ataupun gangguan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hazard adalah potensi bahaya. Yang ketiga adalah risiko. Menurut Ramli, risiko adalah suatu kombinasi dari kemungkinan dan juga keparahan dari suatu kejadian, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan efek ataupun dampak yang bisa terkena paparan ataupun paparan terhadap potensi bahaya ataupun hazard. Dari tiga hal tersebut, baik itu kecelakaan kerja, hazard ataupun juga risiko, tidak dapat dihilangkan dari semua aktivitas, baik itu aktivitas ringan, sedang ataupun juga berat, baik itu dalam lingkungan kerja ataupun juga lingkungan formal. Oleh karena itu, OSHA 18.001 memberikan pedoman hierarki pengendalian risiko yang terdiri dari 5 pengendalian risiko, yaitu kita katakan S malam, yaitu E adalah eliminasi, yaitu menghilangkan sumber potensi bahaya. Yang kedua adalah substitusi, mengganti peralatan, bahan ataupun juga prosedur kerja yang lebih aman. Yang ketiga adalah M. M yaitu modifikasi engineering, yaitu memperbaiki atau menambah suatu sarana ataupun peralatan yang teknis. Pertama adalah aktivitas mengambil air menggunakan ember untuk mencuci pakaian. Terdapat potensi bahaya mekanik seperti ember yang penuh air dapat mengakibatkan ember terjatuh dan menimpa kaki. Gantungan pegangan ember yang putus dapat mengakibatkan ember terjatuh dan menimpa kaki. Lantai yang licin akibat tumpahan air di dalam ember dapat mengakibatkan terpleset dan terjatuh. Lalu tertabrak oleh banyak barang yang memenuhi ruang gerak. Dari potensi bahaya tersebut dapat mengakibatkan risiko, yaitu menimbulkan kaki memar, retak, dan bengkak akibat dari gangguan mekanik yang dialami. Lalu tulang ekor retak, punggung sakit, dan dapat berpotensi terjadinya kelumpuhan jika terpleset hingga terjatuh mengenai kepala hingga berpotensi pendarahan pada otak. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah pertama, eliminasi, menghilangkan barang-barang yang tidak digunakan agar tidak memenuhi jalan, mengurangi volume air yang dibawa oleh ember, tidak mengisi dengan volume penuh. Yang kedua adalah substitusi, mengganti ember dengan selang air yang panjang agar tidak perlu untuk mondar-mandir membawa ember. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, menggunakan alat yang memiliki prinsip praktis yaitu all-in-one, yaitu alat seperti gerobak dorong dengan ukuran yang disesuaikan pada ruangan yang dilalui, memasang pelapis lantai anti-slip agar tidak terpleset. Yang keempat, menerapkan prinsip 5R yang menitik beratkan pada aspek ringkas dan rapi, memperbaiki cara berjalan dengan baik dan hati-hati agar tidak terpleset. Yang terakhir adalah APD, menggunakan alas kaki di dalam ruangan yang permukaannya kasar. Mengakibatkan risiko seperti pencahayaan yang tidak baik, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada mata terutama pada pupil. Iklim terlalu panas dengan beban aktivitas yang berat akan memicu terjadinya dehidrasi, juga termasuk suhu ruangan yang panas.
Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya fisika, yang semula pencahayaan di ruang kamar mandi terang, kemudian memasuki ruang berjalan, yaitu pada lorong untuk berjalan menuju ke tempat cuci yang cukup gelap ataupun dengan pencahayaan yang kurang, mengakibatkan risiko seperti pencahayaan yang tidak baik dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada mata, terutama pada pupil. Iklim terlalu panas dengan beban aktivitas yang berat akan memicu terjadinya dehidrasi, juga termasuk suhu ruangan yang panas. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah: pertama, eliminasi, mengurangi pengeluaran energi yang berlebihan, selingi istirahat sejenak untuk pemulihan, menghilangkan barang-barang yang tidak digunakan agar tidak menghambat pergerakan sehingga ruang gerak luas. Yang kedua adalah substitusi, mengganti lampu dengan daya lemah dengan menggunakan daya yang sesuai. Ketiga adalah modifikasi engineering, memasang ventilasi dengan baik sehingga cahaya dan udara yang masuk dapat terkontrol. Yang keempat adalah administrasi, menerapkan prinsip 5R yang menitik beratkan pada aspek ringkas dan rapi, mengatur waktu untuk beristirahat beberapa menit, untuk meminum air agar tidak memicu dehidrasi. Terakhir, APD, menggunakan baju yang berbahan katun untuk mengurangi keringat dalam tubuh. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya biologi, yaitu serangga pengganggu seperti semut ataupun tomcat yang terdapat di sepanjang jalan yang dilalui, mengakibatkan beberapa risiko seperti terkena anggota tubuh bagian luar, berdampak iritasi kulit panas, gatal, pemerahan, pendarahan, dan bengkak akibat gigitan serangga semut ataupun juga tomcat. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah: pertama, eliminasi, menghilangkan atau membersihkan sarang serangga. Kedua, substitusi, mengubah kebiasaan yang buruk dengan kebiasaan yang baik, seperti membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak memicu datangnya serangga pengganggu. Ketiga adalah modifikasi engineering, menggunakan obat atau semprotan anti serangga. Keempat adalah administrasi, menerapkan prinsip 5R yang menitik beratkan pada aspek ringkas dan rapi. Yang terakhir adalah APD, menggunakan alas kaki agar tidak terkena serangga. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya kimia, yaitu kandungan kapur atau lumpur pada air yang diambil karena menggunakan air sumur atau sanyo, mengakibatkan beberapa risiko, yaitu dapat mengakibatkan kekeringan pada kulit dan kulit tangan mudah mengerut jika terlalu lama kontak dengan air sumur atau sanyo saat mengambil air. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah: pertama, eliminasi, menghilangkan kandungan kapur pada air sumur. Dua adalah substitusi, mengganti air sumur atau sanyo dengan air PDAM. Ketiga, modifikasi engineering, menggunakan penyaring air agar kandungan kapur dan lumpur pada air dapat diminimalisir. Keempat, administrasi, menerapkan kebiasaan mencuci tangan kembali dengan menggunakan air biasa, bukan air sumur atau sanyo. Terakhir adalah APD, menggunakan sarung tangan yang kedap air agar tangan tidak terlalu sering kontak dengan air sumur atau sanyo. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya ekonomi, yaitu aktivitas dilakukan dengan membungkuk ke posisi tubuh, yaitu mondar-mandir saat mengambil air, menyebabkan risiko yaitu gangguan tulang belakang, yaitu kifosis, dapat memicu sindrom carpal tunnel dan juga mengakibatkan pundak miring karena membawa beban yang tidak seimbang. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah: pertama, eliminasi, mengurangi pengeluaran energi dengan meminimalisir gerakan membungkuk yang berlebihan. Kedua, substitusi, mengganti penggunaan gayung dengan selang air. Ketiga, modifikasi engineering, menggunakan alat yang memiliki prinsip praktis, yaitu all-in-one, seperti alat gerobak dorong dengan ukuran yang disesuaikan pada ruangan yang dilalui. Keempat adalah administrasi,
Administrasi mengatur waktu untuk beristirahat beberapa menit untuk peregangan agar pungung tidak sakit. Terakhir ABD menggunakan alat postur atau korset agar pungung tidak sakit dan mengurangi sakit. Aktivitas kedua adalah aktivitas menyetrika pakaian. Potensi bahaya pertama adalah mekanik, yaitu aliran listrik pada setrika listrik. Kedua adalah elemen besi pada setrika listrik. Ketiga adalah jarum pentol atau peniti yang melepas pada pakaian. Dari tiga potensi bahaya tersebut akan menimbulkan beberapa risiko. Yang pertama adalah menyebabkan tersetrum yang kemudian dapat mengakibatkan gangguan saraf hingga kematian. Elemen setrika yang panas dapat mengakibatkan tangan melepuh atau terbakar. Terakhir adalah tertusuk hingga menyebabkan tangan berdarah, dan jika jarum atau peniti tersebut berkarat dapat menimbulkan efek infeksi. Dari potensi bahaya mekanik dan resikonya yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dilakukan 5 pengendalian risiko. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan kabel yang sudah terbuka atau robek, menghilangkan faktor yang menyebabkan tersetrum seperti air di sekitar aliran listrik, menghilangkan peniti atau jarum saat sebelum menyetrika pakaian. Kedua adalah substitusi, mengganti setrika yang berenergi listrik dengan menggunakan energi baterai. Dan selanjutnya adalah modifikasi engineering, yaitu dengan memasang pendeteksi pada setrika saat kabel terbuka atau robek, menggunakan setrika uap agar terhindar dari sentuhan elemen besi, memasang sensor pada setrika jika ada benda tajam pada pakaian. Selanjutnya adalah administrasi, memberikan pengarahan pada pengguna setrika untuk memeriksa kabel pada setrika sebelum digunakan. Poster untuk melakukan teknik penyetrikaan dengan baik, membudayakan selalu mengingat untuk meletakkan barang-barang terutama yang tajam pada kain pakaian. Yang terakhir adalah APD, menggunakan sarung tangan kain yang tebal. Potensi bahaya selanjutnya adalah potensi bahaya fisika, yaitu suhu panas yang dihasilkan oleh setrika listrik, kemudian pencahayaan lampu saat melakukan aktivitas menyetrika. Terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi pada potensi bahaya fisika tersebut. Pertama adalah suhu yang panas oleh aktivitas menyetrika dapat berpotensi dehidrasi karena suhu yang dikeluarkan pada setrika mempengaruhi suhu ruangan dengan ventilasi yang kurang. Pencahayaan yang kurang dapat mengakibatkan gangguan penglihatan seperti rabun. Pengendaliannya yaitu pertama eliminasi, menghilangkan suhu panas dengan memasang ventilasi yang baik. Kedua adalah substitusi, mengganti setrika listrik dengan potensi pengeluaran panas yang besar dengan setrika menggunakan baterai. Mengganti lampu yang pencahayaannya kurang dengan lampu yang memiliki pencahayaan yang baik. Modifikasi engineering yaitu menggunakan lampu dengan pencahayaan yang sesuai. Administrasi dengan mengatur jarak menyetrika, memasang poster pada ruangan mengenai tata cara menyetrika dengan baik. Selanjutnya menerapkan budaya meminum banyak air putih minimal 2 liter per hari. Yang terakhir adalah APD, menggunakan sarung tangan dan baju dengan bahan katun. Potensi bahaya selanjutnya adalah potensi bahaya biologi, yaitu nyamuk pada tumpukan baju yang belum disetrika, kemudian bakteri Staphylococcus aureus yang ada pada saat lempengan besi pada setrika terjadi gesekan dengan kain pakaian. Resikonya adalah nyamuk yang menghisap darah kita saat menyetrika dapat mengakibatkan kulit merasa gatal, kemerahan, jantol, dan bahkan terjadi luka dan mengeluarkan darah jika ditarik terus-menerus. Selanjutnya, bakteri Staphylococcus aureus menyebabkan kulit gatal-gatal, bengkak, kemerahan, dan dapat menyebabkan keracunan pada tubuh jika masuk ke dalam mulut. Langkah pengendalian adalah pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan sumber sarang nyamuk dengan menggunakan semprotan obat pembunuh nyamuk. Meminimalisir bakteri pada elemen besi setrika dengan mengoleskan pasta baking soda
untuk membersihkannya. Kedua adalah substitusi, menggunakan wadah penampungan baju dengan wadah yang tertutup. Tindakan substitusi tidak dapat mengganti kain pada pakaian, tetapi dapat dilakukan pengendalian dengan menyebabkan pelicin bagian yang antibakteri. Dan selanjutnya adalah ketiga, modifikasi engineering. Memasang sensor pendeteksi pada alat obat penyemprot nyamuk sehingga jika ada nyamuk yang bergerombol maka akan secara otomatis menyemprot nyamuk tersebut. Lalu menggunakan sensor pendeteksi bakteri pada pakaian. Yang keempat adalah administrasi, mengatur jadwal penyemprotan ruangan dengan obat anti nyamuk, menerapkan prinsip 5R terutama pada prinsip rapi, yaitu menata pakaian pada wajar, mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, membersihkan elemen besi pada setrika setelah selesai digunakan. Yang terakhir adalah APD, menggunakan pakaian tertutup dengan bahan kain katun agar nyamuk tidak langsung menghisap darah pada tubuh, dan juga menggunakan sarung tangan lain. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya kimia, yaitu kandungan bahan kimia yang ada pada pelicin dan pengaruh pakaian, dan juga uap panas yang dihasilkan oleh setrika listrik. Risiko yang akan terjadi adalah pelicin dan pengaruh pakaian jika digunakan dalam kadar yang lebih dalam jangka waktu panjang akan mengakibatkan sakit kepala, gangguan pernafasan, asma, dan iritasi kulit, serta ruangan menjadi panas, tubuh menjadi berkeringat hingga menyebabkan dehidrasi. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah eliminasi, yaitu menghilangkan pengaruh pakaian dan juga pewangi pakaian, karena pada saat mencuci pakaian tersebut sudah wangi karena pengaruh deterjen ataupun pelembut pakaian. Yang kedua adalah substitusi, mengganti pewangi pakaian dan juga pelicin pakaian dengan dosis tidak tinggi dan juga ramah lingkungan, menggunakan bahan alami untuk pewangi dan juga pelicin pakaian, mengganti setrika listrik dengan setrika baterai. Modifikasi engineering, mencampurkan bahan pelicin pakaian atau pewangi pakaian dengan air, menggunakan setrika yang dapat secara otomatis mati jika elemen pada setrika sudah panas. Administrasi, menempelkan rambu-rambu pada pelicin atau pewangi pakaian untuk tidak sering digunakan, mengatur suhu panas pada setrika sehingga setrika tidak cepat panas, menerapkan budaya minum air putih minimal 2 liter per hari. Terakhir adalah APD, menggunakan masker pada saat penyemprotan, menggunakan pakaian dengan bahan katun untuk mengurangi minyak atau keringat pada tubuh. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya ergonomi, yaitu posisi membungkuk dan menunduk secara terus-menerus saat menyetrika. Lalu, gerakan tangan yaitu bolak-balik terus-menerus pada saat menyetrika. Risiko yang dapat terjadi adalah menyebabkan rasa nyeri pada leher yang berakibat menyebabkan neck syndrome. Lalu, mengubah susunan tulang belakang yang akan menimbulkan kyphosis, menyebabkan tangan mengalami gangguan sindrom carpal tunnel. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah pertama, eliminasi, menghilangkan posisi membungkuk dengan posisi dan postur tubuh yang baik walaupun akan menyebabkan lati yang bertambah. Yang kedua, substitusi, mengganti posisi menyetrika di bawah atau di lantai dengan berdiri menggunakan meja setrika. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, menggunakan alat yang dapat menyetrika dan melipat baju secara otomatis, menggunakan bantalan atau alat duduk yang dapat diatur ukurannya dan juga dilengkapi pemijat agar mengurangi lelah. Yang keempat adalah administrasi, mengatur untuk melakukan peregangan yang disisipkan pada saat menyetrika selama 5 menit, menempelkan poster tentang kyphosis, postur tubuh yang baik dan tata cara peregangan. Yang terakhir APD, menggunakan penyangga leher agar tidak terjadi neck syndrome, menggunakan alat postur korektor korset untuk menjaga postur tubuh. Terus ketiga adalah aktivitas mencuci pakaian. Potensi bahaya pertama adalah potensi bahaya mekanik, yaitu membawa keranjang pakaian dengan kapasitas yang berlebih tertabrak oleh barang-barang di sekitar ruangan
yang memenuhi ruang gerak. Risiko yang dapat terjadi adalah mengakibatkan tangan mendapatkan luka terbuka, berdarah, memar, iritasi jika terkena sabun atau deterjen, dan juga akan menimbulkan infeksi. Sisi gerakan tangan saat mencuci pakaian, menggunakan sikat saat mencuci mengakibatkan tergores pada mengakibatkan kaki memar, retak, dan bengkak akibat dari gangguan mekanik yang dialami pada saat membawa keranjang pakaian. Risiko yang dapat terjadi adalah mengakibatkan tangan mendapatkan luka terbuka, berdarah, memar, iritasi jika terkena sabun atau deterjen, dan juga akan menimbulkan infeksi. Mengakibatkan kaki memar, retak, dan bengkak akibat dari gangguan mekanik yang dialami pada saat membawa keranjang pakaian. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah: pertama, eliminasi, menghilangkan barang-barang yang tidak digunakan, mengurangi kapasitas pakaian yang dibawa, memotong kuku yang panjang sehingga meminimalisir terjadinya tercakar, substitusi, mengganti sikat pakaian dengan obat penghilang noda, modifikasi engineering, menggunakan papan cuci baju agar saat menyikat pakaian tidak mengenai tangan, menggunakan mesin cuci untuk mengurangi risiko tangan terkena potensi bahaya. Administrasi, menerapkan prinsip 5R, memperbaiki cara mencuci pakaian dengan baik dan hati-hati. Yang terakhir, APD, menggunakan sarung tangan untuk kedap air, digunakan pada saat mencuci dan membawa pakaian dengan keranjang. Potensi bahaya selanjutnya adalah potensi bahaya fisika, yaitu suhu ruangan yang panas atau terasa sesak karena penuh dengan barang-barang yang ada di sekeliling tempat untuk mencuci pakaian. Lalu, pencahayaan yang kurang karena tidak terdapat lampu pada ruang mencuci pakaian. Pencahayaan yang kurang baik dapat mengakibatkan masalah gangguan kesehatan pada mata, yaitu dapat mengakibatkan rabun. Suhu panas dengan beban aktivitas yang berat akan memicu terjadinya dehidrasi. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah eliminasi, mengurangi pengeluaran energi yang berlebihan, selingi istirahat sejenak untuk pemulihan, menghilangkan barang-barang yang tidak berguna. Lalu kedua, substitusi, mengganti lampu dengan daya lemah dengan menggunakan daya yang sesuai, mengganti alat yang memenuhi ruangan menjadi lebih praktis. Modifikasi engineering, memasang ventilasi dengan baik sehingga cahaya dan udara yang masuk dapat terkontrol. Administrasi, menerapkan prinsip 5R, menggunakan tempat perabotan rumah tangga yang minimalis, mengatur waktu untuk beristirahat beberapa menit, untuk meminum air yang tidak memicu dehidrasi. Terakhir, APD, menggunakan pakaian atau baju yang terbuat dari katun untuk mengurangi risiko dehidrasi. Potensi bahaya berikutnya adalah potensi bahaya biologi, yaitu serangga pengganggu seperti semut, nyamuk, dan juga tomcat yang terdapat di tempat mencuci. Lalu bakteri terdapat pada air yang digunakan untuk mencuci karena menggunakan air sumur atau banyu. Bakteri E. coli, Pseudomonas, Salmonella pada pakaian kotor yang dapat berpindah ke bak cucian berpotensi infeksi. Jamur pada bekas air mencuci pakaian. Risiko yang dapat terjadi adalah terkena anggota tubuh bagian luar sehingga berdampak iritasi kulit, panas, gatal, kemerahan, pendarahan, dan bengkak akibat gigitan serangga, semut, dan tomcat berdampak pada kulit. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah eliminasi, menghilangkan atau membersihkan sarang serangga. Substitusi, mengganti air bekas cucian pertama dengan air cucian baru, mengganti air sumur atau sanyo dengan air PDAM. Modifikasi engineering, menggunakan mesin cuci untuk meminimalisir kontak dengan bakteri tersebut, menggunakan alat penyaring air sederhana agar kandungan kapur dan lumpur pada air dapat diminimalisir. Administrasi, menggunakan metode kerja dengan merendam baju dulu dengan air panas, mengatur jadwal pencucian pakaian yang dilakukan secara rutin. Terakhir, APD, menggunakan sarung tangan yang anti air. Bahaya berikutnya adalah potensi bahaya kimia, yaitu kandungan kapur pada air yang diambil karena menggunakan air sanyo atau sumur. Zat klorin yang terdapat pada pemutih pakaian,
Risiko yang dapat terjadi adalah iritasi pada kulit karena zat surfaktan pada deterjen. Dapat juga mengakibatkan kulit menjadi kering dan tangan mudah mengkerut. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah eliminasi, menghilangkan kandungan kapur pada air sumur, mengurangi dosis penggunaan deterjen, meminimalisir penggunaan pemutih pakaian yang berlebih. Substitusi, mengganti air sumur atau sanyo dengan air PDAM. Mengganti penggunaan deterjen saat mengucek pakaian dengan menggunakan sabun pencuci pakaian. Mengganti pemutih dengan obat penghilang noda yang hilang dengan 1 kali ucap. Modifikasi engineering, menggunakan penyaring air agar kandungan kapur dan lumpur pada air dapat diminimalisir. Menggunakan mesin cuci untuk meminimalisir kontak dengan bahan-bahan yang mengandung potensi bahaya kimia. Administrasi, menerapkan kebiasaan mencuci tangan kembali dengan menggunakan air biasa. Membaca dan memahami dengan baik cara penggunaan deterjen dan pemutih yang aman. Yang terakhir adalah APD, menggunakan sarung tangan yang kedap air, menggunakan masker agar tidak terkena bau menyengat saat zat klorin pada pemutih digunakan. Potensi bahaya ergonomi, yaitu aktivitas dilakukan dengan ibu-ibu dalam waktu yang cukup lama. Mengucek menggunakan tangan dengan durasi yang lama dapat mengakibatkan risiko seperti mengakibatkan gangguan tulang belakang yaitu kifosis, dapat memicu sindrom carpal tunnel, mengakibatkan leher sakit dan juga kaku. Langkah pengendalian yang dapat dilakukan adalah eliminasi, mengurangi pengeluaran energi dengan meminimalisir gerakan membungkuk yang berlebihan. Selingi istirahat untuk pemulihan. Substitusi, mengganti sabun cuci pakaian dengan obat penghilang noda pada bagian yang dilarutkan pada air cucian dan tidak menyebabkan luntur untuk mempercepat proses pencucian pakaian sehingga meminimalisir mengucek pakaian. Modifikasi engineering, menggunakan mesin cuci untuk mengurangi energi yang digunakan untuk melakukan pengerjaan yaitu mengucek pakaian. Administrasi, mengatur waktu untuk beristirahat beberapa menit untuk meregangkan akar punggung dan leher tidak sakit. Terakhir APD, menggunakan alat postur korektor korset agar punggung tidak sakit atau mengalami kifosis. Sekian pemaparan dari hasil identifikasi potensi bahaya dan juga risiko kecelakaan kerja di sekitar rumah saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.